Episode 2. Seorang nelayan tua, Pak Mardi berteriak histeris. Mayat! Mayat di tepi danau. Warga berkerumun menemukan jasad nelayan muda Roni yang kulitnya keriput seperti berusia 100 tahun. Rara, yang kebetulan lewat, merasakan arlojinya bergetar panas. Di dekat mayat, ia melihat bayangan wanita berambut panjang melesat ke dalam air. Kepala desa memperingatkan, "Ini kemarahan Nyi Roro. Jangan ada yang mendekati danau." Rara bertanya pada ayahnya tentang Nyi Roro. Pak Harjo bercerita, dulu warga berjanji memberi persembahan hasil panen setiap bulan. Sejak 10 tahun lalu, janji itu diabaikan. Di kamar arloji Rara tiba-tiba memproyeksikan hologram wanita dengan gaun air. Kutukan akan menelan desamu. Seperti mereka menelanku, Kibo muncul di jendela. Kau harus menghentikan ini sebelum korban berikutnya muncul. Seorang wanita berkacamata, Dokter Citra, datang sebagai peneliti lingkungan dari Universitas Kota. Dokter Citra mengambil sampel air. Saya dengar ada fenomena unik di sini. Mungkin terkait ganggang beracun. Rara menawarkan diri jadi pemandu. Curiga dengan sikap Dokter Citra yang sering melirik tas berisi dokumen bertuliskan proyek lebar biru. Saat mengambil sampel, tangan Dokter Citra tiba-tiba ditarik sesuatu dari dalam air. Rara menyelinap ke gudang tempat Dokter Citra menyimpan sampel. Ia menemukan dokumen rahasia. Laporan polusi logam berat dari pabrik di hulu. Kibo muncul. Manusia meracuni danau. Nyi Roro menggunakan sisa kekuatannya untuk menghukum mereka. Tiba-tiba, arloji Rara membuka portal ke bawah danau. Ia nekat menyelam ke dalam portal sendirian. Rara bertemu Nyi Roro yang tubuhnya setengah transparan, terikat rantai jam pasir. Nyi Roro tertawa pahit. Lihatlah, mereka membuang limbah ke rumahku. Aku hanya membalas dendam. Kilas balik menunjukkan, Dokter Citra diam-diam membuang kontainer berisi limbah ke danau atas perintah perusahaan. Rara berteriak, tapi Roni tidak bersalah. Nyi Roro mengamuk. Semua manusia sama. Rara konfrontasi Dokter Citra. Anda tahu, danau ini tercemar, tapi malah menutupinya. Dokter Citra coldong. Perusahaan itu membayar mahal untuk diam. Hidupmu terlalu kecil untuk mengerti. Tiba-tiba, Dokter Citra diseret bayangan air ke dalam danau. Rara melompat menyelamatkannya meski dikhianati. Nyi Roro muncul dengan wujud raksasa dari air kotor. Rara mengaktifkan arloji. Aku akan membersihkan danau ini, tapi bebaskan jiwa-jiwa yang kau tahan. Arloji menyedot energi Rara. Rambutnya memutih sebagian sebagai tanda pengurangan usia. Kibo muncul, menggigit rantai jam pasir di tubuh Nyi Roro. Ini salah kami. Penjaga waktu gagal menjagamu. Nyi Roro kembali ke wujud aslinya. Gadis desa yang tewas bunuh diri ratusan tahun lalu karena dikhianati warga. Rara berjanji, aku akan jadikan danau ini suci lagi. Percaya. Nyi Roro meleleh jadi air jernih. Jangan biarkan arloji itu menguasaimu. Nak, di tangan Rara muncul sisik hitam kedua. Dokter Citra selamat, tapi kehilangan ingatan tentang polusi. Rara melihat rambut putihnya di cermin. Kibo menatap sedih. Setiap kali kau menggunakan arloji, usiamu berkurang. Adegan flashback ibu Rara dulu juga berambut putih. Saat terakhir kali dilihat Kibo, danau mulai jernih. Tapi Rara menemukan kontainer limbah baru terpendam di dasar. Kibo memperingatkan, perusahaan itu tidak akan berhenti. Pria bertopeng dari episode 1 muncul di balik pepohonan, memungut sisik hitam yang jatuh dari tangan Rara. Dokter Citra menerima panggilan misterius.
Proyek lebar. Biru harus lanjut. Kirim sampel berikutnya.